Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altung dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manising, Sabtu 19 September 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau selalu menaburkan firman-Mu dalam hidup kami, di atas tanah hati dan pikiran kami. Namun terkadang karena kekurangan, karena kelemahan, dan terlebih karena dosa-dosa kami, maka kami menjadikan hati dan pikiran kami menjadi ladang yang berduri, tanah yang berduri, yang tidak memberikan kesempatan bagi benih untuk bertumbuh. Karena itu kami mohon ya Bapa, curahilah kami Roh Kudus-Mu, agar dapat memupuk hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkau adalah benih berkualitas tinggi dari Tuhan. Tentunya sesaat ketika kita membaca atau mendengar bacaan Injil hari ini, pikiran kita langsung tertuju kepada hati kita sebagai ladang di mana benih firman Tuhan dapat tumbuh atau tidak. Secara gamblang atau sangat jelas, Yesus sudah menjelaskan arti perumpamaan
penabur kepada kita sekalian. Tapi pada hari ini saya mau mengatakan bahwa dalam momen-momen yang berbeda, seseorang bisa saja menjadi penabur. Dia juga bisa menjadi benih. Dia juga bisa menjadi ladang atau tanah. Bahkan dia juga bisa menjadi semak duri atau batu-batu. Tentunya setiap dari kita sangat mengetahui persis siapakah dia dan seperti apakah hati dan pikirannya ketika menanggapi firman Tuhan. Karena itu, marilah kita bermenung bahwa tentunya tugas kita adalah penabur. Kepada kita Tuhan percayakan benih sabdanya untuk ditaburkan. Karena itu, bagaimana cara menabur, bagaimana cara menanam adalah kata dan perbuatan kita setiap saat. Dalam momen lain kita adalah tanah atau ladang itu. Kadang kita menjadi tanah yang subur ketika hati kita tenang dan damai. Namun ketika amarah, ketika iri hati, ketika ketidakmampuan kita untuk saling mengampuni bercokol dalam hati kita, maka sesungguhnya kita adalah tanah atau ladang yang bersemak duri dan berbatu-batu. Dan akhirnya pagi ini saya mau mengatakan satu ini, bahwa sesungguhnya saudara dan saya adalah benih berkualitas dari Allah yang Tuhan taburkan di dunia ini. Supaya apa? Supaya dimanapun kita berada, bertumbuh dan berkembang, di situ kerajaan Allah menjadi nyata. Kemanapun kita pergi dan dimanapun kita tinggal, kita berada, semoga Allah dan kasih-Nya merajai setiap hati yang ada di sekitar kita. Jika saudara adalah benih berkualitas tinggi dari Allah, maka jangan nodai atau matikan benih itu dengan sifat-sifat jelekmu, dengan dosa-dosamu. Bangkitlah, jadilah benih berkualitas, agar dimanapun orang menanam Anda akan bertumbuh dan berbuah dan menebarkan kebaikan kepada semakin banyak orang. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan.